Suami selalu melarangku dekat-dekat dengan anak tiriku yang katanya bisu permanen. Saat mertua pergi arisan, aku nekat masuk kamarnya membawa makanan. Tiba-tiba bocah itu mengunci pintu, menyeretku masuk ke dalam lemari, dan berbisik ketakutan, "Kita harus lari, Bu." Dengan tangan gemetar aku menyingkap punggungnya. Dan yang kulihat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di ruang makan yang terlalu luas itu. Hening. Itulah satu-satunya kata yang paling tepat untuk menggambarkan suasana sarapan di kediaman keluarga Adhitama pagi ini. Tidak ada obrolan hangat, tidak ada tawa, hanya suara kunyahan pelan dan desingan pendingin ruangan yang bekerja tanpa lelah. Aku menelan rotiku dengan susah payah. Sudah 3 bulan aku menjadi Nyonya Adhitama, istri dari Damar, seorang pengusaha properti sukses yang menjadi idaman banyak wanita. Namun, selama 3 bulan itu pula, aku merasa bukan seperti nyonya rumah, melainkan tamu yang menumpang di hotel bintang 5 dengan aturan super ketat. "Nara," serbetnya, suara lembut namun tegas itu memecah lamunanku. Aku tersentak, buru-buru membetulkan letak serbet di pangkuanku. Di ujung meja, Ibu Ratna, ibu mertuaku, tersenyum tipis. Senyum yang sempurna, terpoles lipstik merah bata yang tidak pernah luntur, namun tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Mata itu selalu menatapku seolah sedang memindai cacat pada barang dagangan. "Maaf, Bu," gumamku pelan. "Tidak apa-apa, sayang. Ibu mengerti, latar belakang keluargamu memang berbeda. Perlu waktu untuk membiasakan diri dengan table manner yang benar," ucapnya halus. Kata-kata itu bagai jarum halus yang menusuk ulu hati. Damar, suamiku, hanya diam sambil terus memeriksa surel di ponselnya, seolah sindiran ibunya barusan adalah angin lalu. Ia terbiasa seperti itu. Baginya, ibu adalah wanita suci yang tidak pernah salah. Ibu yang membesarkannya seorang diri setelah ayahnya meninggal, ibu yang membangun kerajaan bisnis keluarga dari nol. Siapalah aku untuk membantah? Mataku beralih pada sosok kecil yang duduk di seberangku. Leo. Anak laki-laki berusia 7 tahun itu duduk tegak seperti boneka porselen. Rambutnya disisir rapi dengan minyak rambut, kemejanya licin tanpa kerutan. Ia memakan buburnya dengan gerakan mekanis. Sendok naik, mulut terbuka, telan. Begitu terus. Tidak ada ekspresi. "Leo mau nambah?" tanyaku, mencoba mencairkan suasana. Aku mengulurkan tangan hendak mengambilkan mangkuk bubur. "Tuh." Tangan Ibu Ratna menahan tanganku dengan anggun namun cengkeramannya terasa kuat. "Jangan, Nara. Leo punya takaran makan sendiri. Kalau berlebihan, nanti dia muntah. Sistem pencernaannya sensitif sejak kecelakaan itu," potong Ibu Ratna cepat. Ia lalu beralih menatap cucunya dengan tatapan sendu yang dibuat-buat. Kasihan cucu ibu. Kecelakaan itu merenggut segalanya. Suaranya, keceriaannya, bahkan kemampuan otaknya untuk memproses rasa kenyang. Aku menarik tanganku kembali. "Maaf, Bu. Aku hanya ingin..." "Ibu tahu niatmu baik," sela Ibu Ratna lagi, kali ini sambil berdiri dan merapikan blazernya. "Tapi mengurus anak berkebutuhan khusus seperti Leo itu butuh keahlian, bukan sekadar kasih sayang ibu tiri. Kamu urus saja keperluan Damar." Damar akhirnya meletakkan ponselnya, meneguk kopinya hingga tandas, lalu berdiri mencium pipi ibunya. "Bukan pipiku. Aku berangkat dulu, Bu. Nanti malam ada rapat direksi, mungkin pulang larut." "Hati-hati, Nak. Jangan lupa vitaminmu," ucap ibu penuh perhatian. Barulah setelah itu Damar menatapku sekilas. "Nara, tolong pastikan jas abu-abuku diambil dari Binatu hari ini. Dan ingat, jangan ganggu Leo kalau dia sedang di kamar. Dia butuh ketenangan." "Iya, Mas," jawabku patuh. Setelah Damar pergi, atmosfer rumah terasa semakin mencekam. Ibu Ratna berjalan menghampiri Leo, mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku blazernya. Ia meneteskan cairan bening ke dalam gelas air Leo. "Minum, sayang." "Biar tenang," perintah ibu. Leo menurut. Anak itu meminumnya tanpa protes, tanpa perlawanan. Namun,
Saat gelas itu turun dari bibirnya, mataku menangkap sesuatu. Selama ini, Ibu dan Damar selalu bilang kalau tatapan Leo itu kosong karena kerusakan saraf otak akibat benturan keras saat kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Kecelakaan yang juga menewaskan istri pertama Damar. Mereka bilang Leo tidak mengerti apa yang terjadi di sekitarnya. Dia bisu, tuli sebagian, dan lamban. Tapi detik itu, saat Ibu Ratna berbalik membelakanginya untuk mengambil tas, Leo menatapku. Itu bukan tatapan kosong. Sorot mata itu tajam, fokus, dan ketakutan. Pupil matanya bergetar saat ia menatapku lurus-lurus, seolah hendak meneriakkan sesuatu yang tertahan di tenggorokannya. Tangannya yang ada di bawah meja, meremas celana bahannya begitu kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Nara, panggil Ibu Ratna tiba-tiba, membuatku terlonjak kaget. Jantungku berpacu cepat. Aku menoleh, mendapati ibu sudah berdiri di ambang pintu ruang, makan sambil menenteng tas bermereknya. Ya, Bu. Besok ibu ada arisan berlian di rumah Tante Siska. Mungkin seharian. Pembantu juga ibu suruh bantu-bantu di sana karena Tante Siska kekurangan orang. Ujarnya datar. Kamu jaga rumah. Jaga Leo. Ingat, dia biasanya tidur seharian kalau sudah minum obat. Jangan masuk ke kamarnya kecuali darurat. Kunci pintu depan, jangan terima tamu siapapun. Baik, Bu. Ibu Ratna menatapku lama, seolah sedang menilai apakah aku cukup bodoh untuk tidak menimbulkan masalah. Akhirnya dia mengangguk puas. Bagus. Jadilah istri yang penurut, maka hidupmu akan enak di sini. Ibu melangkah pergi, diiringi suara hak sepatunya yang menggema di lantai marmer. Aku kembali menoleh ke arah Leo. Anak itu sudah kembali menunduk, menatap piring kosongnya. Bahunya sedikit merosot. Apakah tadi aku salah lihat? Apakah imajinasiku saja yang berharap anak ini merespons kehadiranku? Namun, saat aku hendak membereskan piringnya, aku melihat sesuatu di atas meja. Di samping piring Leo, ada goresan tipis di atas taplak meja yang terbuat dari beludru tebal. Goresan yang dibuat dengan ujung garpu secara diam-diam. Aku menyipitkan mata, mencoba membaca pola abstrak itu. Jantungku serasa berhenti berdetak saat menyadari pola itu membentuk satu kata yang ditulis berulang-ulang dengan gemetar. Tolong. Aku mendongak menatap Leo, tapi anak itu sudah bangkit dari kursi dengan kaku dan berjalan menuju kamarnya di lantai atas tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan aku yang mematung dengan dingin yang merambat dari ujung kaki hingga ke kepala. Kesunyian di rumah besar ini memiliki bobotnya sendiri. Berat, menekan dada, dan membuat siapapun yang bernapas di dalamnya merasa diawasi. Hari ini, tekanan itu terasa 2 kali lipat lebih mencekam. Sejak pukul 9 pagi, mobil Alphard hitam milik Ibu Ratna sudah meluncur keluar dari gerbang tinggi berlapis besi tempah. Ibu pergi ke acara arisan berlian di rumah temannya, membawa serta 2 asisten rumah tangga kami untuk membantu di sana. Praktis, rumah mewah 3 lantai ini kini kosong melompong. Hanya ada aku dan Leo. Ingat, Nara. Kunci pintu. Jangan biarkan siapapun masuk. Dan jangan ganggu Leo. Pesan ibu tadi pagi masih terngiang jelas, nadanya sedingin es batu. Aku berdiri di ruang tengah, menatap layar monitor CCTV yang menempel di dinding dekat dapur bersih. Ada 8 kotak kecil di layar itu, menampilkan setiap sudut rumah. Ruang tamu, garasi, dapur, lorong lantai 2, hingga halaman belakang. Satu-satunya tempat yang tidak tersorot kamera hanyalah kamar tidur utama dan kamar mandi. Bahkan di lorong depan kamar Leo, ada satu mata kamera yang berkedip merah dengan ritme yang konstan. Ibu bilang itu demi keamanan. Tapi entah kenapa, bagiku itu terasa seperti penjara. Aku mencoba menyibukkan diri. Aku menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih mengilap, lalu mengelap debu imajiner di bingkai foto keluarga. Foto Damar, Ibu Ratna, dan mendiang istri pertamanya, Rina, masih terpajang rapi di ruang keluarga. Wajah Rina cantik, teduh, tapi matanya tampak lelah. Leo ada di gendongannya, masih bayi. Pikiranku kembali melayang pada kejadian kemarin pagi. Tulisan tolong di atas taplak meja makan beludru itu. Apakah itu hanya halusinasiku? Atau mungkin Leo hanya mencoret-coret tanpa arti dan kebetulan membentuk kata itu? Aku melirik jam dinding. Pukul 11 siang. Sudah waktunya makan siang Leo.
Biasanya asisten rumah tangga yang mengantar nampan makanan ke kamarnya, lalu mengambilnya lagi 1 jam kemudian tanpa banyak bicara. Hari ini, tugas itu jatuh padaku. Dengan jantung berdebar tak menentu, aku menyiapkan piring berisi nasi tim ayam dan sayuran. Aku menaiki tangga satu persatu. Suara langkah kakiku di lantai kayu parket terdengar begitu keras di telingaku sendiri. Sampai di depan pintu kamar Leo yang bercat putih gading, aku ragu sejenak. Ada kamera CCTV tepat di atas kepalaku, menyorot tajam ke arah pintu ini. Aku menarik napas panjang, berusaha terlihat senormal mungkin agar jika ibu memantau dari ponselnya, dia tidak curiga. Toh, Leo, ini Ibu Nara. Waktunya makan siang. Sayang, panggilku pelan. Hening. Tidak ada jawaban. Tentu saja, dia kan bisu, begitu kata mereka. Aku memutar gagang pintu perlahan. Tidak dikunci. Saat pintu terbuka, hawa dingin dari penyejuk ruangan langsung menerpa wajahku. Kamar itu luas, dipenuhi mainan mahal yang tertata rapi di rak, seolah tidak pernah disentuh. Di sudut ruangan dekat jendela yang tertutup tirai tebal, Leo duduk di lantai. Dia sedang menyusun balok Lego, membelakangiku. Leo, panggilku lagi sambil melangkah masuk. Aku meletakkan nampan makanan di meja belajar. Anak itu tidak bergeming. Punggung kecilnya terlihat kaku. Aku berlutut di sampingnya, mencoba menyentuh bahunya dengan lembut. Leo, makan dulu ya. Ibu buatkan nasi tim kesukaan. Tiba-tiba Leo menepis tanganku. Gerakannya kasar dan cepat. Sangat berbeda dengan gerakannya yang biasanya lambat dan mekanis. Aku terperanjat. Leo. Anak itu menoleh ke arah pintu kamar yang masih sedikit terbuka. Matanya liar, memindai lorong di luar sana. Napasnya memburu. Tanpa peringatan, dia merangkak cepat menuju pintu, lalu menutupnya dengan sangat pelan, nyaris tanpa suara. Detak jantungku rasanya mau meledak. Leo, apa yang kamu? SSSD. Desisan itu keluar dari mulutnya. Jelas dan tegas. Mataku membelalak. Aku terpaku di tempatku berlutut. Leo, anak yang didiagnosis bisu permanen karena trauma otak dan pita suara, baru saja mendesis padaku. Leo berlari kecil kembali ke arahku. Wajahnya yang biasanya datar tanpa ekspresi kini penuh dengan emosi, panik, takut, dan harapan. Dia mencengkeram lengan bajuku dengan kedua tangan kecilnya yang gemetar hebat. Cengkeramannya begitu kuat hingga kukunya menancap di kulitku. Dia menatap mataku lekat-lekat, memastikan aku benar-benar mendengarkannya. Lalu, bibir mungil yang selama 2 tahun ini terkunci rapat itu mulai bergerak. Suaranya serak, seperti mesin tua yang sudah lama tidak dinyalakan, berat dan bergetar, namun artikulasinya sangat jelas. Sangat jelas. Bu, kita harus lari sekarang sebelum nenek pulang, bisiknya mendesak. Duniaku seakan runtuh detik itu juga. Piring di atas meja seolah berputar. Napasku tercekat di tenggorokan. Kak, kamu bisa bicara? Tanyaku terbata-bata, air mata refleks menggenang di pelupuk mata karena syok. Tapi kata ayahmu, kata nenek. Leo menggeleng panik. Dia menarik bajuku lebih keras, memaksa aku untuk mendekatkan telinga ke wajahnya. Nenek bohong, Bu. Semuanya bohong, ucapnya lagi. Kali ini dengan air mata yang mulai menetes di pipinya yang tirus. Aku nggak bisu. Aku cuma nggak boleh ngomong. Kalau aku ngomong, nenek bakal marah. Nenek bakal kasih aku permen pahit itu lagi. Tubuhku menggigil. Permen pahit? Obat penenang yang selalu diminumkan Ibu Ratna padanya? Kenapa nenek melakukan itu? Tanyaku, suaraku nyaris hilang. Leo menelan ludah. Matanya kembali melirik ngeri ke arah kamera CCTV kecil yang ada di sudut plafon kamarnya. Dia menarikku menjauh, menyeretku masuk ke dalam lemari pakaiannya yang besar dan gelap. Di sana, di antara gantungan baju-baju mahalnya, dia menatapku dengan tatapan seorang anak yang telah melihat neraka. Karena aku tahu rahasia nenek, bisik Leo, suaranya bergetar hebat. Nenek bukan orang baik, Bu. Nenek yang bikin Mama Rina tidur selamanya di mobil itu. Aku lihat, Bu. Aku lihat nenek gunting kabel rem mobil Mama. Tanganku membekap mulutku sendiri untuk menahan jeritan. Dan tadi pagi,
Leo melanjutkan, kali ini mencengkeram tanganku dengan putus asa. Aku dengar nenek teleponan di kamar mandi. Nenek bilang ke orang di telepon, giliran Ibu Nara sudah dekat. Nenek bilang, asuransi jiwa ibu sudah cair bulan depan. Tubuhku masih gemetar hebat saat keluar dari lemari pakaian Leo. Napasku pendek-pendek, seolah oksigen di ruangan ber-AC itu mendadak menipis. Leo, bocah 7 tahun yang baru saja menjatuhkan bom atom dalam hidupku itu, justru terlihat jauh lebih tenang. Ia kembali duduk di lantai, mengambil balok Lego, dan menyusunnya dengan gerakan kaku yang sama seperti sebelumnya. Ia menoleh sekilas padaku, menempelkan telunjuk di bibir, lalu menunjuk kamera CCTV di langit-langit dengan dagunya. "Jangan menangis. Nanti ketahuan," bisiknya tanpa suara. Aku buru-buru menyeka air mata yang membasahi pipi. Bagaimana bisa anak sekecil ini memiliki kewaspadaan layaknya seorang buronan kelas kakap? Kenyataan itu justru membuat hatiku semakin perih. Aku merapikan spray, memastikan tidak ada jejak mencurigakan, lalu keluar kamar dengan nampan makanan yang sudah kosong. Leo memakannya dengan cepat di dalam lemari tadi agar terlihat wajar. Sepanjang sisa hari itu, aku seperti berjalan di atas paku. Setiap bunyi, tik, dari jam dinding membuatku terlonjak. Pukul 7 malam, suara mesin mobil terdengar di halaman depan. Itu mobil Damar. Mobil Ibu Ratna belum terlihat. Ini kesempatanku. Begitu Damar melangkah masuk, aku langsung menyambutnya. Bukan dengan senyum manis seperti biasa, tapi dengan tangan yang dingin dan wajah pucat. "Mas, kita perlu bicara. Sekarang." Di kamar kita, ucapku mendesak sambil menarik lengan kemejanya. Damar mengernyit, tampak lelah. "Nara, aku capek banget. Seharian meeting proyek. Tolong, Mas. Ini soal Leo. Ini soal nyawa," potongku, setengah berbisik namun penuh penekanan. Mendengar nama Leo, ekspresi Damar berubah sedikit serius. Ia membiarkan aku menyeretnya masuk ke kamar tidur utama, satu-satunya tempat tanpa mata kamera Ibu Ratna. Begitu pintu tertutup dan terkunci, pertahananku runtuh. "Mas, Leo bicara padaku hari ini," semburku tanpa basa-basi. Damar menatapku kosong sejenak, lalu mendengus pelan sambil melonggarkan dasinya. "Nara, jangan mulai drama. Kamu tahu Leo kadang bergumam atau mengeluarkan suara aneh. Dokter bilang itu refleks pita suara, bukan bicara." "Bukan gumaman, Mas. Dia bicara kalimat utuh. Sangat jelas." Aku mencengkeram bahu suamiku, menatap matanya lekat-lekat. Dia bilang dia tidak bisu. Dia bilang dia dilarang bicara oleh ibu. Dan Mas, dia bilang kecelakaan Rina bukan murni kecelakaan. Dia bilang ibu yang memotong kabel remnya. Plah, tanganku terhempas kasar. Damar menepis cengkeramanku dengan wajah merah padam. Matanya yang tadi lelah kini menyala karena amarah. "Jaga mulutmu, Nara," bentaknya. Suaranya menggelegar di kamar yang sunyi itu. "Kamu sadar apa yang barusan kamu tuduhkan? Kamu menuduh ibuku, wanita yang membesarkanku sendirian, wanita yang menerima kamu masuk ke keluarga ini meski kamu cuma anak pegawai rendahan, sebagai pembunuh." Tapi Leo yang bilang, "Mas, demi Tuhan." Aku terisak, ketakutan melihat sisi Damar yang ini. Damar memijat pelipisnya, mondar-mandir di depan tempat tidur. "Kamu tahu kenapa Leo dikasih obat penenang?" "Hah?" "Karena sejak kecelakaan itu, otaknya rusak. Dia sering halusinasi. Dia punya delusi parah kalau ada orang jahat yang mau nyakitin dia. Itu sebabnya ibu protektif banget sama dia." Ia berhenti dan menunjuk wajahku. "Dan sekarang, delusi orang gila itu menular ke kamu? Atau jangan-jangan kamu yang stres karena seharian di rumah, lalu mengarang cerita ini untuk memisahkan aku dari ibu?" "Mas, tolong dengar." "Cukup." Damar mengangkat tangan. "Aku nggak mau dengar omong kosong ini lagi. Sekali lagi kamu jelek-jelekan ibu, aku akan pertimbangkan ulang pernikahan kita." Hatiku mencelos. Dingin dan hampa. Suamiku, dia benar-benar buta. Doktrin Ibu Ratna sudah mengakar begitu dalam di otaknya, hingga logika dan cintanya padaku pun tak mampu menembusnya. Tepat saat itu, suara gerbang terbuka terdengar dari luar jendela. Suara klakson mobil Alphard yang khas. "Ibu pulang."
Hapus air matamu, perintah Damar dingin. Ayo turun makan malam. Jangan sampai ibu lihat kamu berantakan begini. Dia pasti sedih kalau tahu menantunya menuduh dia pembunuh. Dengan kaki gemetar, aku membasuh muka di kamar mandi, lalu mengikuti Damar turun ke ruang makan. Ibu Ratna sudah duduk di ujung meja, terlihat segar meski baru pulang arisan. Ia tersenyum lebar saat melihat kami, namun senyum itu sedikit memudar saat melihat mataku yang sembab. Loh, Nara kenapa? Kok matanya bengkak? Tanya ibu dengan nada cemas yang terdengar sangat palsu di telingaku sekarang. Aku membuka mulut hendak menjawab, kelilipan, atau alasan klise lainnya, tapi Damar mendahuluiku. Nara capek, Bu. Biasa, sindrom ibu baru. Tadi dia sempat panik karena Leo bikin ulah sedikit. Jawab Damar santai sambil menyendok nasi. Jantungku berhenti berdetak. Damar, apa yang akan kamu katakan? Ibu Ratna meletakkan sendoknya perlahan. Ulah apa? Leo ngamuk lagi. Bukan, Damar terkekeh kecil, seolah ini lelucon lucu. Nara bilang Leo tiba-tiba bicara lancar dan cerita macam-macam soal kecelakaan dulu. Katanya rem mobil Rina dipotong ibu. Ada-ada saja kan imajinasi Nara? Mungkin dia kebanyakan nonton sinetron waktu jaga rumah. Hening. Darahku membeku. Aku menatap Damar tak percaya. Dia baru saja menyerahkanku ke kandang singa. Dia baru saja memberitahu, target, bahwa aku sudah tahu rahasianya. Perlahan, aku menoleh ke arah Ibu Ratna. Wanita itu tidak marah. Tidak kaget. Dia hanya diam menatapku. Lalu, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman miring yang mengerikan. Tatapan matanya berubah, dari hangat menjadi dingin, tajam, dan mematikan. Seperti ular yang baru saja menemukan mangsanya. Oh, begitu. Ucap Ibu Ratna pelan, suaranya sangat halus namun membuat bulu kuduku berdiri. Leo bicara lagi ya? Wah, berarti dosis obatnya harus ibu tambah malam ini. Dan Nara? Ibu Ratna memiringkan kepalanya sedikit, menatapku lekat-lekat. Ibu rasa kamu memang terlalu lelah. Besok, paspor dan dompetmu biar ibu yang simpannya. Orang yang sedang stres dan berhalusinasi tidak boleh pegang barang penting, takut hilang atau kabur kemana-mana. Iya, kan, Damar? Damar mengangguk setuju sambil mengunyah daging rendang di piringnya. Ide bagus, Bu. Biar Nara istirahat total di rumah. Di bawah meja, kakiku lemas bukan main. Aku terperangkap. Pagi itu, rumah terasa seperti bangsal rumah sakit jiwa kelas VVIP. Mewah, bersih, wangi aromaterapi lavender, tapi memiliki jeruji tak kasat mata di setiap jendela dan pintu. Ponselku sudah hilang dari nakas saat aku bangun tidur. Dompetku pun raib dari dalam tas. Damar sudah berangkat kerja tanpa pamit, meninggalkanku sendirian bersama sipir penjara ini, Ibu Ratna. Selamat pagi, sayang. Tidurmu nyenyak? Sapa Ibu Ratna saat aku turun ke dapur. Ia sedang merangkai bunga lili putih di vas besar. Wajahnya berseri-seri, kontras dengan wajahku yang kusut dan mata bengkak. Di mana ponselku, Bu? Tanyaku tanpa basa-basi. Ibu Ratna memotong tangkai bunga dengan bunyi krak yang tajam. Disimpan Damar. Dia bilang kamu butuh detoks digital supaya tidak stres membaca berita aneh-aneh. Oh ya, hari ini kamu di rumah saja ya. Pintu gerbang sudah digembok dan kuncinya ibu pegang. Supir juga ibu liburkan. Aku mengepal tangan. Marah, tapi tak berdaya. Aku tahu jika aku mengamuk, ibu akan punya alasan lebih kuat untuk menyebutku gila di depan Damar nanti malam. Baik, Bu, jawabku singkat, lalu berbalik menuju ruang belakang. Kesempatan datang 2 jam kemudian. Ibu Ratna kedatangan tamu, seorang agen asuransi, ironis sekali, yang sedang mempresentasikan polis baru di ruang tamu. Mereka asyik berbincang sambil tertawa-tawa. Aku melihat Leo berjalan mengendap-endap menuju gudang penyimpanan di bawah tangga. Gudang itu biasanya terkunci rapat. Tapi hari ini, mungkin karena asisten rumah tangga sedang mengambil stok beras, pintunya sedikit terbuka. Aku menyusul Leo. Jantungku berdegup kencang. Di dalam gudang yang pengap dan berbau debu itu, Leo berdiri di depan sebuah lemari besi tua di pojok ruangan.
Dia menunjuk lemari itu dengan tangan gemetar. Di situ. Permen, jahatnya, bisik Leo. Lemari itu tidak terkunci. Aku membukanya perlahan. Napasku tertahan saat melihat isinya. Bukan permen, dan bukan sekadar obat tidur biasa. Berderet botol-botol kaca kecil tanpa label pabrik, hanya tulisan tangan Ibu Ratna di stiker putih. Dosis malam, dosis siang, dan dosis khusus. Di sebelahnya, ada setumpuk resep dokter dengan stempel palsu dan beberapa alat suntik yang masih segel. Aku mengambil salah satu botol dosis khusus. Cairannya berwarna kekuningan. Di sebelahnya ada buku catatan kecil bersampul kulit hitam. Tanganku gemetar saat membuka halamannya. Itu bukan sekadar catatan. Itu adalah log eksperimen. 2 Mei 2022, Rina mulai membangkang. Dosis dinaikkan 5 ml. Efek, halusinasi visual, lemas otot. 10 Juni 2022, Rina histeris. Dosis maksimal. Efek, tidur 18 jam. Dia terlihat seperti mayat hidup. Sempurna. Air mataku menetes membasahi kertas itu. Tanggal-tanggal itu adalah bulan-bulan terakhir sebelum Rina meninggal kecelakaan. Jadi selama ini Rina tidak depresi pasca melahirkan seperti cerita Damar. Dia dibius. Dia diracuni perlahan oleh mertuanya sendiri. Dan di halaman paling baru, namaku tertulis di sana. 15 Januari 2024, Nara mulai curiga. Tahap 1 dimulai. Buat dia terlihat emosional di depan Damar. Campurkan bubuk X ke dalam teh chamomile malamnya. Aku membekap mulutku agar tidak menjerit. Teh chamomile. Ibu selalu membuatkanku teh itu setiap malam dengan alasan agar aku rileks. Ternyata itulah penyebab aku sering merasa pusing dan emosi tak stabil akhir-akhir ini. Bu. Panggil Leo lirih. Aku menoleh. Leo sedang membuka kemejanya satu persatu. Lihat ini, Bu. Ini alasan kenapa aku harus diam, ucapnya serak. Saat kemeja itu terbuka sepenuhnya, duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Tubuh kecil yang seharusnya mulus itu penuh dengan jejak kekejaman yang tersembunyi rapi. Di lengan bagian dalam, ada deretan bekas suntikan yang membiru dan menghitam. Di punggungnya, ada bekas cubitan lebam yang sudah menguning, dan bekas sulutan rokok di pinggang. Nenek bilang, kalau aku bicara, nenek akan suntik aku lagi sampai aku tidur dan gak bangun-bangun kayak mama. Leo terisak tanpa suara. Ayah gak pernah tahu. Nenek selalu suntik di tempat yang tertutup baju. Aku jatuh terduduk di lantai gudang yang dingin. Aku memeluk tubuh kecil Leo erat-erat, menangis sejadi-jadinya di bahunya. Rasa marah yang tadi membara kini berubah menjadi tekad yang dingin dan keras. Ini bukan lagi soal persaingan menantu dan mertua. Ini perang. Ini soal nyawa. Tiba-tiba, Leo menegang dalam pelukanku. SSSD. Ada suara langkah. Bisiknya panik. Kami terdiam. Suara hak sepatu terdengar mendekat ke arah gudang. Tap. 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 Iramanya santai namun mematikan. Mbak Sumi, kamu di dalam? Suara Ibu Ratna terdengar dari balik pintu yang setengah terbuka. Aku menahan napas. Kami terjebak. Tidak ada jalan keluar selain pintu di mana Ibu Ratna berdiri. Aku mendekap Leo, bersiap untuk konfrontasi nekat. Namun, mataku menangkap tumpukan kardus mie instan di sudut gelap. Sembunyi di balik kardus. Cepat, bisikku pada Leo. Baru saja kami merunduk di balik tumpukan kardus. Pintu gudang didorong lebar. Cahaya lampu lorong menerobos masuk, menciptakan siluet tubuh Ibu Ratna yang tinggi menjulang. Dia tidak masuk. Dia hanya berdiri di ambang pintu, diam, memindai ruangan dengan tatapan tajamnya. Perasaan tadi pintu ini tertutup. Gumamnya pada diri sendiri. Lalu, matanya tertuju pada lemari besi yang pintunya lupa kututup rapat. Celah kecil menganga di sana. Ibu Ratna melangkah masuk. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Jika dia melihat kami di sini, melihat buku catatan itu ada di tanganku, tamatlah riwayat kami. Ibu Ratna berjalan mendekati lemari. Tangannya terulur hendak menutup pintu besi itu. Namun, tiba-tiba dia berhenti. Dia membungkuk sedikit, memungut sesuatu dari lantai tepat di depan lemari. Itu jepit rambutku.
Jepit rambut mutiara yang tadi terjatuh saat aku memeluk Leo. Ibu Ratna memegang jepit itu, memutarnya di bawah cahaya lampu, lalu senyum mengerikan terbit di wajahnya. Dia tidak mencari kami. Dia tidak perlu mencari. Dia sudah tahu. Nara? Panggilnya dengan suara yang lembut namun menggema di ruang sempit itu. Ibu tahu kamu di situ. Keluar, sayang. Saatnya minum, vitamin, siangmu. Aku tidak ingat bagaimana persisnya aku keluar dari gudang itu. Yang kuingat hanya cengkeraman tangan Ibu Ratna di lengan atasku, bukan cengkeraman kasar, tapi cengkeraman mantap seorang petugas medis yang sedang menuntun pasien gangguan jiwa. Di depan Mbak Sumi yang mengintip takut-takut dari dapur, Ibu Ratna berakting sempurna. Tolong ambilkan air hangat. Mbak. Nara kumat lagi. Dia berteriak-teriak sendiri di gudang gelap, perintah ibu dengan nada prihatin yang meyakinkan. Leo ditarik paksa oleh supir yang baru saja dipanggil masuk. Anak itu meronta, matanya menatapku putus asa, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia kembali membisu. Dia tahu, satu kata saja keluar dari mulutnya sekarang, suntikan itu akan menembus kulitnya lagi. Aku ingin berteriak membela Leo, tapi suaraku tercekat. Rasa takut dan syok membuat tubuhku lemas seperti jeli. Malam itu menjadi awal dari neraka duniaku. Damar pulang lebih awal karena ditelepon ibu. Begitu dia masuk kamar, dia tidak memelukku. Dia berdiri di kaki tempat tidur, menatapku dengan campuran rasa kasihan dan jijik. Di sampingnya, seorang dokter pria parubaya, Dokter Handoko, dokter pribadi keluarga, sedang membereskan alat suntik. Mas, tolong. Rintiku. Lidahku terasa tebal. Obat yang disuntikan dokter itu tadi mulai bekerja. Buku catatan di gudang. Ibu racuni Rina. Damar membuang muka, tidak sanggup menatap mataku. Sudah, Nara. Jangan bicara lagi. Kamu makin melantur. Aku nggak gila, Mas. Teriakku, mengumpulkan sisa tenaga terakhir untuk bangkit dari kasur. Lihat lengan Leo. Ada bekas suntikan. Ibu menyiksa anakmu sendiri. Damar menoleh ke arah Ibu Ratna yang berdiri di pojok kamar, sambil menyeka air mata buaya dengan sapu tangan sutra. Lihat kan, Damar, isak ibu pelan. Ibu sudah bilang. Nara terobsesi dengan kematian Rina sampai berhalusinasi kalau ibu menyakiti cucu ibu sendiri. Tadi siang dia histeris di gudang, menuduh botol vitamin Leo sebagai racun. Mbak Sumi saksinya. Dokter Handoko mengangguk prihatin. Ini gejala psikotik depresion akut, Pak Damar. Tekanan menjadi istri dan ibu sambung mungkin terlalu berat baginya. Dia menciptakan skenario di kepalanya di mana dia adalah pahlawan dan ibu Anda adalah penjahat. Ini mekanisme pertahanan diri yang berbahaya. Saran saya, isolasi total. Jangan biarkan dia berinteraksi dengan pemicu stres, termasuk anak itu. Lakukan apa saja yang terbaik. Dok, suara Damar terdengar parau. Aku cuma mau istriku kembali normal. Tidak, Mas, jangan percaya mereka, jeritku saat pandanganku mulai kabur. Gelap perlahan merayap dari sudut mata. Hal terakhir yang kulihat sebelum kesadaranku hilang, adalah senyum tipis Ibu Ratna di balik punggung Damar. Senyum kemenangan. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa nama. Waktu menjadi konsep yang abstrak. Tirai kamar selalu tertutup rapat. Lampu tidur redup menyala 24 jam. Pintu kamar dikunci dari luar. Aku hidup seperti mayat bernapas. Setiap pagi, Mbak Sumi masuk membawa nampan makanan dan segelas susu yang sudah dicampur obat bubuk. Dia tidak berani menatap mataku. Dia hanya menaruh nampan, lalu buru-buru keluar seolah aku ini penyakit menular. Tubuhku semakin kurus. Rambutku rontok karena stres dan efek obat-obatan yang memaksaku tidur 16 jam sehari. Setiap kali aku bangun, kepalaku pening berputar. Aku sulit berpikir jernih. Kadang aku bertanya-tanya, apakah aku memang gila? Apakah semua tentang Leo bicara dan buku catatan itu hanya mimpi? Tapi kemudian, di sela-sela kesadaran yang timbul tenggelam, aku mendengar suara. Suara Damar dan ibu di ruang tengah. Pintuku tidak terlalu kedap suara. Bagaimana kondisi kantor? Tanya ibu. Kacau, Bu. Banyak klien tanya kenapa Nara tidak bisa dihubungi.
Dia kan yang pegang desain interior proyek apartemen Menteng, jawab Damar. Sini, biar ibu yang urus. Suara ibu terdengar tenang. Mana ponsel Nara? Hening sejenak. Lalu terdengar suara ketikan di layar sentuh. Aku menyeret tubuhku yang lemah menuju pintu, menempelkan telinga di daun pintu yang dingin. Nah, sudah terkirim, ucap ibu. Ibu buat status di Instagram dan grup kantornya. Isinya, mohon maaf, saya sedang menjalani perawatan intensif karena masalah kesehatan mental. Mohon doa dan privasinya. Untuk urusan pekerjaan, saya limpahkan ke asisten. Bu, apa itu nggak berlebihan? Tanya Damar ragu. Damar, ini demi nama baik keluarga kita. Potong ibu tegas. Kalau orang tahu menantumu menuduh mertuanya pembunuh, saham perusahaan bisa anjlok. Biarkan orang berpikir dia sakit. Orang sakit akan dimaklumi. Orang jahat akan dihujat. Air mataku menetes di lantai kayu. Mereka tidak hanya mengurung tubuhku. Mereka membunuh karakterku. Di luar sana, dunia sekarang menganggapku wanita gila yang labil. Karir yang kubangun bertahun-tahun, reputasiku, hancur dalam satu kali tekan tombol, kirim. Aku merosot di balik pintu, memeluk lutut. Rasa putus asa ini begitu pekat, hingga rasanya aku ingin mati saja. Untuk apa melawan? Suamiku bodoh, mertuaku monster, dan aku sendirian. Namun, saat mataku menatap celah bawah pintu, aku melihat sesuatu. Secari kertas kecil didorong masuk dari luar. Sangat pelan. Jantungku berdesir. Apakah ini jebakan lagi? Dengan tangan gemetar, aku memungut kertas itu. Itu adalah sobekan kertas buku tulis sekolah. Tulisannya berantakan, ditulis dengan krayon merah. Ibu jangan minum susunya. Aku tahu cara keluar. Di bawah tulisan itu, ada gambar sederhana. Sebuah kunci dan jam dinding yang menunjukkan pukul 3. Aku membekap mulutku menahan isak tangis. Leo. Dia belum menyerah. Bocah 7 tahun yang disiksa setiap hari itu belum menyerah. Rasa malu menghantamku telak. Bagaimana bisa aku, wanita dewasa, kalah mental dari seorang anak kecil? Aku meremas kertas itu erat-erat. Kupandangi gelas susu di atas nampan yang belum kusentuh. Dengan tangan gemetar namun mantap, aku berjalan ke kamar mandi, menuangkan susu beracun itu ke dalam wastafel, dan menyiramnya sampai bersih. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Tirus, pucat, mata cekung. Seperti hantu. Bangun, Nara, bisikku pada bayangan itu. Perang belum selesai. Malam ini, aku tidak akan tidur. Jam dinding digital di nakas menunjukkan angka pukul 2.58. Angka yang berpendar merah itu seolah mengejekku yang terbaring kaku di balik selimut, menahan napas, dengan keringat dingin membasahi punggung. Tenggorokanku kering kerontang. Sudah 12 jam aku tidak makan dan minum apapun yang disajikan di rumah ini. Perutku melilit perih, tapi rasa takut akan racun jauh lebih mendominasi daripada rasa lapar. Aku hanya meminum air keran dari wastafel kamar mandi, berdoa semoga air itu tidak terhubung dengan tangki yang sudah dicampur obat oleh Ibu Ratna. Klik. Suara itu sangat pelan, nyaris tak terdengar. Seperti bunyi jarum jatuh di lantai keramik. Aku menoleh cepat ke arah pintu. Gagang pintu yang terbuat dari kuningan itu berputar perlahan. Sangat lambat, seolah pelakunya sedang menahan napas juga. Kunci pintu berbunyi cetek halus. Seseorang membuka kuncinya dari luar. Apakah ini Ibu Ratna? Apakah dia datang untuk menghabisiku saat aku tidur? Aku meraba lampu tidur keramik yang berat di sampingku, siap memukulkannya. Pintu terbuka sedikit. Celah gelap menganga. Tidak ada sosok tinggi Ibu Ratna atau Damar. Yang ada hanyalah sebuah tangan kecil yang melambai dari bawah. Aku menghela napas lega hingga paru-paruku sakit. Aku turun dari ranjang tanpa suara, mengendap mendekati pintu. Leo berdiri di sana. Dia mengenakan piyama garis-garis, tanpa alas kaki. Di tangannya, dia menggenggam sebuah kawat besi kecil yang sudah dibengkokkan, mungkin bekas penjepit kertas atau kawat mainan. Rupanya, anak, bisu dan bodoh, ini memiliki keahlian membobol kunci yang dipelajarinya demi bertahan hidup. Ikut aku, Bu, bisiknya, hanya berupa gerakan bibir. Dia tidak membawaku kabur ke pintu depan.
Dia tahu pintu depan memiliki alarm sensor gerak yang aktif setiap malam. Ibu Ratna sangat paranoid soal keamanan asetnya. Sebaliknya, Leo menuntunku menaiki tangga menuju lantai 3. Lantai ini jarang dipakai. Hanya ada ruang jemuran, toren air, dan sebuah gudang barang bekas yang penuh debu. Kami masuk ke gudang itu. Cahaya bulan menerobos masuk lewat ventilasi kecil, memberi penerangan samar. Leo berlutut di pojok ruangan, di mana tumpukan kardus mainan lamanya disimpan. Dia menggeser sebuah kotak berisi set kereta api rusak. Di baliknya, ada sebuah lubang kecil di dinding. Sepertinya bekas rumah tikus yang sudah ditutup papan triplex longgar. Leo membuka papan itu dan mengeluarkan sebuah benda yang dibungkus kain lap kotor. Jantungku berdebar kencang. Apa itu, Leo? Dengan tangan gemetar, Leo membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat sebuah gawai pintar tipe lama. Layarnya retak 1000, tapi tombol daya di sampingnya masih utuh. Ini punya Mama Rina, bisik Leo. Suaranya pecah menahan tangis. Waktu kecelakaan, gawai ini terlempar ke bawah jok mobil. Polisi nggak nemuin. Aku yang ambil waktu mobilnya diderek pulang ke garasi dulu, sebelum dijual rongsokan. Aku menerima gawai itu dengan tangan gemetar. Baterainya tentu saja sudah mati bertahun-tahun. Tapi Leo, dengan kecerdasan yang disembunyikannya, mengeluarkan sebuah powerbank kecil dari saku piyamanya. Aku diam-diam cas ini di sekolah kalau sopir lagi ngerokok di warung. Jelasnya, dia menyolokkan kabel. Layar retak itu menyala redup, menampilkan logo buah yang tergigit. Buka galeri, Bu. Video terakhir. Aku menuruti instruksinya. Jariku menekan ikon galeri. Ada satu video bertanggal 12 Juni 2022. Tanggal kecelakaan itu. Aku menekan tombol putar. Video itu berguncang hebat. Sepertinya gawai ini diletakkan di dashboard mobil atau disembunyikan di saku baju Rina yang menghadap keluar. Gambarnya gelap, hanya terlihat jok kulit mobil dan sebagian setir. Tapi suaranya jernih sekali. Ibu, tolong hentikan. Remnya blong. Aku bawa Leo, Bu. Itu suara Rina, menjerit panik diiringi suara ban berdecit dan klakson kendaraan lain. Lalu terdengar suara dari pengeras suara mobil, sambungan telepon Bluetooth yang masih aktif. Justru karena kamu bawa Leo, Rina. Anak itu harus ikut kamu. Kalau dia hidup, warisan ayah Damar akan jatuh ke dia saat umur 17 tahun. Saya tidak bisa membiarkan itu. Saya butuh uang itu untuk menutupi hutang judi saham saya. Itu suara Ibu Ratna. Dingin. Datar. Mengerikan. Aku membekap mulutku, air mata menderas keluar. Jadi motifnya uang? Hanya karena uang warisan kakek Leo, wanita tua itu tega membunuh menantu dan cucunya sendiri? Tapi kejutan sesungguhnya belum selesai. Di video itu, di tengah jeritan Rina dan bunyi benturan logam yang semakin dekat, terdengar suara lain dari sambungan telepon. Suara laki-laki yang menangis sesenggukan. Maafin aku, Rina. Maafin aku. Aku nggak berani lawan ibu. Lepaskan saja setirnya biar nggak sakit. Darahku berhenti mengalir. Napasku tercekat di kerongkongan. Dunia sekelilingku berputar hebat. Itu suara Damar. Damar ada di sambungan telepon itu. Damar mendengar ibunya menyuruh istrinya mati. Damar mendengar anaknya ada di dalam mobil maut itu. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak berteriak mencegah. Dia tidak mematikan telepon. Dia justru menyuruh istrinya menyerah. Gawai itu nyaris terlepas dari tanganku. Ayah tahu. Bisik Leo, menatapku dengan mata yang sudah kering dari air mata, seolah rasa sakit itu sudah membunuhnya berkali-kali hingga dia mati rasa. Ayah dengar semuanya. Ayah bukan orang baik. Bu, ayah bonekanya nenek. Runtuh sudah harapanku. Selama ini aku berpikir Damar adalah korban manipulasi ibunya. Aku berpikir jika aku bisa menyadarkan Damar, dia akan melindungiku. Ternyata aku salah besar. Damar bukan korban. Dia adalah enabler. Pengecut yang lebih memilih membiarkan anak dan istrinya mati daripada kehilangan kenyamanan di ketiak ibunya. Dia adalah monster yang bersembunyi di balik wajah tampan dan sikap patuh. Aku menatap Leo. Kini aku mengerti kenapa anak ini tidak pernah mau dekat dengan ayahnya.
Dia tahu ayahnya adalah bagian dari pembunuhan itu. Kita sendirian, Leo, bisikku, merangkul bahu kecilnya erat-erat. Rasa takutku kini berganti menjadi rasa jijik dan benci yang membara. Kita harus pergi, Bu. Bawa videonya ke polisi, kata Leo penuh harap. Iya, kita akan. Suara lantai kayu berbunyi nyaring di luar pintu gudang. Aku dan Leo membeku. Gawai di tanganku masih menyala redup. Kami saling pandang dalam kegelapan. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu gudang tempat kami bersembunyi. Lalu, gagang pintu gudang itu bergerak turun perlahan. Cahaya senter dari lorong menyapu lantai gudang yang berdebu. Sinar itu bergerak liar, mencari-cari sumber suara. Aku mendekap Leo seerat mungkin, menahan napas hingga dadaku sakit. Di balik tumpukan kardus mainan, kami seperti tikus yang terpojok menunggu kucing pemangsa menerkam. Siapa di sana? Suara berat itu milik Damar. Nadanya serak, khas orang yang baru bangun tidur. Cahaya senter semakin mendekat ke arah kami. Ujung sepatu rumah Damar terlihat di ambang pintu. Jantungku berpacu begitu kencang hingga aku takut suaranya akan terdengar olehnya. Gawai Rina di tanganku sudah kumatikan layarnya, kusembunyikan di balik punggung. Tiba-tiba, seekor tikus got besar melompat dari atas lemari bekas, menubruk kardus kosong di dekat kaki Damar, lalu lari mencicit ke sudut gelap. Astaga! Dasar hama menjijikan, umpat Damar sambil menendang kardus itu. Besok harus panggil pembasmi hama. Dia tidak masuk lebih dalam. Dia terlalu malas, atau mungkin terlalu pengecut untuk memeriksa kegelapan. Pintu gudang ditarik kembali hingga tertutup. Langkah kakinya terdengar menjauh, menuruni tangga. Hening. Aku menghembuskan napas panjang yang tertahan. Leo di pelukanku, tubuhnya lemas seketika, keringat dingin membasahi piyamanya. Hampir saja. Bisik Leo gemetar. Aku menatap pintu yang tertutup itu dengan tatapan baru. Tatapan yang tidak lagi berisi ketakutan, melainkan dingin yang membekukan. Rasa cinta, hormat, dan harapanku pada Damar sudah mati detik ini juga. Pria itu bukan suamiku lagi. Dia adalah musuh. Dan kau tidak menangis di depan musuh. Kau mengasah pisau. Leo, panggilku pelan tapi tegas. Aku memegang kedua bahu kecilnya, menatap matanya dalam-dalam. Dengar ibu baik-baik. Kita tidak bisa lari malam ini. Kenapa, Bu? Kita punya buktinya, protes Leo lirih. Pagar depan dikunci gembok dan rantai. Ada sensor gerak. Kalau kita nekat manjat, alarm bunyi, satpam kompleks datang, tapi Ibu Ratna pasti akan memutarbalikkan fakta. Dia akan bilang ibu menculikmu karena gangguan jiwa. Ingat, status ibu sekarang adalah orang gila di mata mereka. Jelasku cepat. Logikaku kini bekerja tajam, memilah fakta dan emosi. Leo menunduk lesu. Terus kita harus apa? Aku takut disuntik lagi. Aku mengangkat dagunya. Mulai besok, kita main drama. Ibu akan jadi aktris terbaik yang pernah mereka lihat. Dan kamu harus kembali jadi Leo yang bisu. Jangan pernah bicara sepatah kata pun di depan mereka, atau di tempat yang ada kameranya. Mengerti? Leo mengangguk mantap. Paham, Bu. Simpan gawai ini di tempat persembunyianmu yang paling aman. Jangan dinyalakan lagi sampai ibu kasih kode. Kita butuh baterainya untuk satu momen penting. Malam itu, kami berpisah kembali ke kamar masing-masing seperti hantu. Aku berbaring di kasurku, menatap langit-langit. Air mataku sudah kering. Rasa perih di hati berganti menjadi rencana yang tersusun rapi di kepala. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Aku mandi, keramas, dan memakai gaun rumah terbaikku yang berwarna cerah. Kupulas wajah pucatku dengan riasan tipis. Lipstik merah muda, perak pipi, menyamarkan kantung mata hitam. Saat aku menuruni tangga menuju ruang makan, Ibu Ratna dan Damar sudah di sana. Damar tampak kaget melihat penampilanku yang rapi, sementara Ibu Ratna menatap curiga dengan mata elangnya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bu. Sapaku dengan suara lembut dan senyum manis. Hening sejenak. Sendok di tangan Damar berhenti di udara. Nara, kamu sudah sehat? Tanya Damar ragu.
Aku berjalan mendekati Ibu Ratna, lalu melakukan hal yang tidak pernah kuduga sanggup kulakukan. Aku berlutut di samping kursinya, memegang tangannya yang berhias cincin berlian. Tangan yang sama yang telah meracuni Rina. "Bu, maafkan Nara ya," ucapku dengan nada penyesalan yang mendalam. Kemarin Nara emosional sekali. Mungkin benar kata ibu, Nara stres berat adaptasi di rumah sebesar ini. Nara jadi halusinasi yang enggak-enggak soal Leo. Ibu Ratna menatapku lekat, mencari celah kebohongan di mataku. Aku membalas tatapannya dengan sorot mata sayu dan patuh. Aku membayangkan diriku adalah air, tenang namun menghanyutkan. Perlahan, senyum kemenangan terbit di bibir Ibu Ratna. Keangkuhannya adalah kelemahan terbesarnya. Dia percaya dia telah berhasil mematahkan mentalku, sama seperti dia mematahkan Rina. "Syukurlah kalau kamu sudah sadar, Nak," ujar Ibu Ratna sambil mengelus kepalaku, seperti mengelus anjing peliharaan. "Ibu maklum kok. Namanya juga orang kampung masuk rumah gedongan, pasti kaget mentalnya." "Iya, Bu. Nara janji akan lebih nurut sama ibu. Nara mau jadi istri yang baik buat Mas Damar," kataku sambil berdiri dan mencium pipi Damar. Damar tampak lega luar biasa, beban di wajahnya hilang seketika. "Baguslah," Damar tersenyum lebar. "Aku senang kamu sudah waras lagi, Nar. Nah, karena kamu sudah sadar, ini obat penenangmu tetap diminum ya. Dokter Handoko bilang harus habis 1 paket supaya sarafmu stabil." Ibu Ratna menyodorkan 2 butir pil berwarna biru dan segelas air. "Ini ujian pertamanya." Tanpa ragu, aku mengambil pil itu, memasukkannya ke mulut, lalu menenggak airnya. Aku tersenyum setelahnya. "Sudah, Bu." Mereka tidak tahu, lidahku sudah terlatih menyembunyikan pil di bawah pangkal lidah. Teknik yang pernah kubaca di novel misteri. "Nanti, pil itu akan berakhir di toilet." "Oh ya, Bu," kataku riang sambil mengambilkan nasi untuk Damar. "Minggu depan kan ulang tahun pernikahan emas ibu dan mendiang bapak, sekaligus perayaan ulang tahun perusahaan. Jadi dirayakan di rumah ini, kan?" Ibu Ratna mengangguk antusias. "Tentu saja. Semua kolega bisnis, pejabat, dan wartawan akan datang. Ini acara besar untuk menunjukkan citra keluarga Adhitama yang harmonis. Boleh Nara bantu urus dekorasinya? Nara kan bosan di kamar terus. Hitung-hitung penebusan dosa karena kemarin sudah bikin onar." Tawarku memelas. Ibu Ratna tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Boleh. Tapi ingat, jangan aneh-aneh. Kalau kamu berulah sedikit saja di depan tamu." "Tidak akan, Bu. Nara janji," potongku cepat. Dalam hati, aku tersenyum dingin. Pesta itu, keramaian itu, wartawan, proyektor layar lebar. Itu adalah panggung eksekusi yang sempurna. Saat aku menoleh ke arah Leo yang sedang makan buburnya, anak itu tidak menatapku sama sekali. Dia tetap menunduk, memainkan peran bisu-nya dengan sempurna. Tapi aku melihat jarinya mengetuk meja 3 kali. Kode rahasia kami. Aku siap. Namun, saat aku sedang membereskan piring kotor ke dapur, mataku menangkap notifikasi di gawai Damar yang tergeletak di meja bar. Layarnya menyala sebentar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, hanya berupa foto. Foto itu menampilkan sebuah dokumen map merah dengan judul Surat Pemindahan Hak Asuh Perwalian Harta atas nama Leo Adhitama kepada Ratna Adhitama. Dan pesan di bawahnya berbunyi, "Pengacara sudah siapkan berkasnya, Bu Bos. Tinggal tanda tangan Damar, dan kecelakaan kecil untuk si bisu bisa diatur setelah pesta." Piring di tanganku nyaris meluncur jatuh. Mereka tidak akan menunggu Leo dewasa. Mereka akan menghabisi Leo setelah pesta minggu depan. Rumah mewah ini telah berubah menjadi panggung sandiwara raksasa. Aroma bunga melati dan sedap malam memenuhi setiap sudut ruangan, menutupi bau busuk konspirasi yang mengendap di balik dinding-dinding marmer. Para pekerja dekorasi hilir mudik memasang tirai emas, sementara catering sibuk menata meja prasmanan di taman belakang. Ini adalah H1 acara pesta emas perusahaan sekaligus ulang tahun pernikahan mendiang ayah Damar. Aku berdiri di tengah keributan itu dengan papan jalan di tangan, berlagak seperti nyonya rumah yang sibuk memastikan segalanya sempurna. Padahal, jantungku berdetak dengan ritme bom waktu. Nara,
Pastikan posisi duduk Pak Wali Kota di meja VVIP nomor 1, ya. Jangan sampai salah, suara Ibu Ratna terdengar dari arah tangga. Ia turun dengan anggun, mengenakan kebaya sutra yang sedang dicoba pas. Beres, Bu. Semua sudah sesuai denah, jawabku sambil tersenyum lebar, senyum yang sudah kulatih di depan cermin selama 3 hari terakhir. Senyum boneka. Damar duduk di sofa ruang tamu, sedang menandatangani tumpukan berkas yang dibawa oleh seorang pria berjas licin, pengacara keluarga. Aku tahu berkas apa itu. Itu adalah surat kematian Leo secara hukum. Pengalihan hak asuh dan harta warisan. Tanda tangan di sini, Pak Damar. Dan di sini, tunjuk pengacara itu. Damar menggoreskan penanya tanpa ragu. Sret. Sret. Bunyi tinta di atas kertas itu terdengar seperti suara asahan pisau di telingaku. Dengan tanda tangan itu, secara legal Leo sudah tidak punya pelindung lagi. Rencana, kecelakaan kecil, yang kulihat di pesan singkat, chat, tempo hari bisa dieksekusi kapan saja setelah pesta usai. Aku menelan ludah, menahan gejolak amarah yang ingin meledak. Sabar, Nara. Sabar. Tunggu panggungnya siap. Mas, minum dulu tehnya. Aku meletakkan cangkir di meja, melirik sekilas tumpukan kertas itu. Makasih, Nar. Damar tersenyum, tidak sadar bahwa istri yang melayaninya ini sedang merencanakan kehancurannya. Tugas utamaku hari ini hanya satu, menyusupkan video kematian Rina ke dalam susunan acara. Operator sistem suara dan visual diserahkan pada pihak ketiga, sebuah vendor penyewaan alat multimedia. Mereka mendirikan stan kecil di pojok ballroom rumah. Ini kesempatanku. Aku harus mengganti file video perjalanan perusahaan yang sudah disiapkan Ibu Ratna dengan file video dari ponsel retak Rina. Siang harinya, saat Ibu Ratna sedang sibuk melakukan perawatan wajah di kamarnya agar tampil prima besok, aku mendekati meja operator. Mas, maaf ganggu, sapaku ramah pada teknisi muda yang sedang mengunyah permen karet. Saya mau cek file videonya dong. Ibu Ratna tadi pesan, takutnya audionya pecah. Oh, boleh Bu Nara. Ini filenya. Judulnya Legacy_Final MP4, jawab teknisi itu sambil memutar laptopnya ke arahku. Video itu berisi montase foto-foto Ibu Ratna membangun bisnis, diselingi musik orkestra yang megah. Sangat narsis. Oke, gambarnya bagus. Tapi musiknya agak kurang kencang ya di bagian tengah. Komentarku memancing. Boleh saya pinjam flash disknya sebentar? Saya mau coba edit sedikit level suaranya di laptop saya di kamar. Cuma 10 menit. Nanti saya balikan lagi. Teknisi itu tampak ragu. Waduh, Bu, sopnya file nggak boleh keluar dari sini. Mas, saya ini istri pemilik rumah lo, potongku dengan nada bercanda namun menekan. Kalau nanti Ibu Ratna marah karena suaranya mendem, Mas mau tanggung jawab? Ibu mertua saya galak lo. Teknisi itu garuk-garuk kepala, lalu akhirnya menyerah. Ya sudah. Bu, tapi jangan lama-lama ya. Soalnya mau saya kunci sistemnya buat besok. Siap. Aku menyambar flash disk itu dan berjalan cepat namun tetap anggun menuju kamar. Di dalam kamar mandi yang terkunci, dengan tangan gemetar, aku membuka laptopku. Leo sudah menunggu di sana, duduk di atas kloset tertutup sambil memegang kabel data. Kami bekerja dalam diam. Aku menyalin video dari ponsel Rina, video bukti pembunuhan itu, ke dalam laptop. Lalu aku membuka flash disk acara. Hapus video asli nenek, tanya Leo lewat gerakan tangan. Jangan, bisikku. Kalau dihapus, durasinya bakal berubah drastis dan teknisi curiga. Kita ganti namanya. Aku mengubah nama file video asli Ibu Ratna, menjadi Legacy_Backup MP4. Lalu, video bukti pembunuhan Rina kuberikan nama Legacy_Final MP4. Thumbnail videonya kuedit sedikit menggunakan tangkapan layar logo perusahaan, agar terlihat sama persis dari luar. Jadi, ketika operator menekan tombol play pada file bernama Legacy_Final MP4 besok, yang muncul bukan wajah Ibu Ratna, melainkan rekaman dashboard mobil maut itu. Selesai, desisku lega. Keringat dingin mengucur di pelipisku. Aku kembali ke meja operator dengan napas yang diatur setenang mungkin. Nih, Mas. Sudah saya naikkan sedikit bassnya. Dijamin mantap.
Oke, makasih Bu. Teknisi itu langsung menancapkan flashdisk kembali tanpa memeriksanya. Malam harinya, rumah sudah sepi dari pekerja. Dekorasi sudah terpasang megah. Panggung eksekusi sudah siap. Aku duduk di balkon kamar, menatap langit malam yang kelam. Besok, hidup kami akan berubah selamanya. Entah kami bebas, atau kami mati konyol. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Damar masuk dengan wajah lelah tapi bahagia. Nara, kamu hebat banget ngurus semuanya. Ibu puji kamu terus lo tadi, ucap Damar sambil memelukku dari belakang. Aku membiarkan dia memelukku, meski rasanya jijik setengah mati. Aku cuma mau yang terbaik buat keluarga kita, Mas. Oh ya, besok Leo pakai jas yang sudah disiapkan ibu ya. Ibu pesan, sebelum acara mulai, Leo harus dikasih obat penenang dosis ekstra biar dia nggak rewel di panggung waktu sesi foto keluarga. Kamu yang pastikan dia minum ya, bisik Damar. Tanganku mengepal di sisi tubuh. Iya, Mas. Tenang saja. Tentu saja aku akan memberinya obat. Obat vitamin biasa yang sudah kutukar isinya. Besok, Leo akan naik ke panggung dengan kesadaran penuh. Hari haji malam puncak. Ratusan tamu undangan memadati halaman belakang dan ruang tengah yang sudah disulap menjadi ballroom mewah. Wanita-wanita bersanggul dan pria-pria berjas mahal saling bertukar sapa. Kilat lampu kamera wartawan menyambar-nyambar setiap kali Ibu Ratna lewat. Ibu Ratna tampak seperti ratu malam ini. Gaun merah marun, kalung berlian, dan senyum kemenangan yang tak pernah lepas. Damar berdiri di sampingnya, menjadi pangeran yang patuh. Aku berdiri di pinggir panggung, memegang tangan Leo. Anak itu mengenakan setelan jas hitam, terlihat sangat tampan. Tangannya dingin, tapi genggamannya kuat. Dia siap. Acara dimulai. Sambutan demi sambutan. MC yang heboh memuji kesuksesan Ibu Ratna sebagai single parent yang tangguh. Dan sekarang, sebagai puncak acara, mari kita saksikan video perjalanan 50 tahun keluarga Adhitama dan PT Adhitama Group, seru MC dengan suara menggelegar. Lampu ruangan dipadamkan. Semua mata tertuju pada layar proyektor raksasa di belakang panggung. Jantungku rasanya mau meledak. Ini saatnya. Ini saatnya. Aku melirik ke arah teknisi di pojok. Dia mengacungkan jempol padaku, lalu jarinya bergerak menuju tombol enter di laptopnya. Namun, tepat 1 detik sebelum jarinya menekan tombol itu, sebuah tangan keriput namun kuat menepuk bahu sang teknisi. Ibu Ratna. Entah bagaimana caranya, dia sudah berdiri di sana. Di tengah kegelapan, siluet tubuhnya terlihat mencekam. Tunggu, perintah Ibu Ratna. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas melalui mikrofon jepit yang lupa dimatikannya, menggema ke seluruh ruangan yang hening. Teknisi itu berhenti. Ya, Bu Ratna. Ibu Ratna tersenyum tipis. Matanya menatap lurus ke arahku yang berdiri mematung di pinggir panggung. Tatapan itu, tatapan yang tahu segalanya. Saya berubah pikiran, ucap Ibu Ratna santai sambil merogoh tas tangannya. Dia mengeluarkan sebuah flash disk berwarna emas. Pakai file dari flash disk saya saja. Saya baru ingat, file yang ada di situ belum diedit bagian terbarunya. Asisten saya bilang menantu saya sempat mengutak-atik file itu kemarin. Saya tidak mau ada kesalahan teknis, kan? Darahku berhenti mengalir. Kakiku lemas seketika. Ibu Ratna mencabut flash disk yang sudah kumanipulasi, dan menggantinya dengan flash disk miliknya sendiri. Nah, silakan diputar, perintahnya. Tamatlah riwayat kami. Bukti itu ada di flash disk yang kini digenggam erat di tangan Ibu Ratna. Dan di layar raksasa, video profile company yang asli mulai berputar dengan musik megah, menampilkan wajah Ibu Ratna yang tersenyum bak malaikat. Aku menatap Leo. Anak itu mendongak menatapku dengan mata berkaca-kaca. Harapan di matanya padam. Kami gagal. Kami benar-benar gagal total. Dan di tengah tepuk tangan meriah para tamu, aku melihat 2 orang berbadan tegap, satpam kepercayaan ibu, berjalan mendekati posisi kami berdiri, seolah bersiap untuk menyeret kami keluar begitu lampu dinyalakan. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan, seiring dengan wajah Ibu Ratna yang terpampang besar di layar proyektor, tersenyum mulas asih sambil membagikan sembako ke panti asuhan. Video propaganda itu berjalan mulus. Sempurna. Sementara itu,
Di sudut gelap panggung, cengkeraman tangan satpam berbadan tegap itu terasa meremukan tulang lengan atasku. "Jangan buat keributan, Nyonya," bisik salah satu satpam itu di telingaku. "Ibu Ratna minta kalian dibawa ke gudang belakang sekarang. Mobil rumah sakit jiwa sudah menunggu di garasi." Duniaku berputar. Habis sudah. Tidak ada lagi rencana cadangan. Ibu Ratna selangkah lebih maju. Dia bahkan sudah menyiapkan ambulans untuk menyingkirkan aku malam ini juga. Aku menoleh ke arah Leo. Anak itu digenggam erat oleh satpam lainnya. Wajahnya pucat pasi, matanya menatapku dengan ketakutan yang mencekam. "Jalan," perintah satpam itu sambil mendorong punggungku kasar. Kami diseret mundur menjauhi panggung, menuju pintu samping yang gelap. Di depan sana, Damar sedang berdiri di podium, bersiap memberikan pidato sambutan setelah video selesai. Dia tampak gagah, tampan, dan bodoh. Dia tidak melihat istri dan anaknya sedang diculik di depan matanya sendiri. "Mas Damar." Aku mencoba berteriak, tapi satpam itu dengan sigap membekap mulutku dengan sapu tangan bau apek. Suaraku teredam, hanya menjadi erangan tak berarti di tengah riuh tepuk tangan. Saat itulah, aku melihat perubahan di mata Leo. Ketakutan di mata bocah itu perlahan menghilang, digantikan oleh nyala api yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia menatapku, lalu menatap Ibu Ratna yang berdiri angku di barisan depan tamu VIP, lalu menatap mikrofon yang berdiri tanpa tuan di tengah panggung, hanya berjarak 5 meter dari kami. Leo tidak lagi menunduk. "Serak! ARGH!" Satpam yang memegang Leo menjerit kesakitan. Leo menggigit tangan kekar satpam itu sekuat tenaga, hingga gigi-giginya menembus kulit. Satpam itu refleks melepaskan cengkeramannya. Detik itu juga, Leo berlari. Bukan ke arahku, bukan ke arah pintu keluar. Dia berlari sekencang-kencangnya menuju tengah panggung, menerobos sorotan lampu sorot yang menyilaukan. "Tangkap anak itu!" teriak Ibu Ratna, suaranya melengking panik, melupakan citra anggunnya. Tapi Leo kecil dan lincah. Dia melompat ke atas panggung, menyenggol tiang penyangga bunga hingga jatuh berantakan. Para tamu undangan terpekik kaget. Musik orkestra berhenti mendadak. Hening yang mencekam seketika menyelimuti ruangan. Leo berdiri di depan tiang mikrofon yang terlalu tinggi untuknya. Dengan napas terengah-engah, dia menarik tiang itu turun dengan kasar hingga menimbulkan bunyi nging yang menyakitkan telinga dari pengeras suara. Semua mata tertuju padanya. Ratusan pasang mata. Termasuk Damar yang mematung di samping podium. Leo menatap neneknya yang kini berdiri dengan wajah pucat di bawah panggung. Lalu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, suara itu menggema ke seluruh penjuru ruangan melalui sound system berkekuatan ribuan watt. "Nenek pembohong!" Teriakan itu meledak, menggetarkan dinding-dinding kaca ruangan. Tamu-tamu ternganga. Gelas-gelas berdenting pelan. Damar mundur selangkah, wajahnya seperti melihat hantu. "Leo, kamu bisa bicara?" gumam Damar, suaranya tertangkap mikrofon podium. "Nenek yang bunuh Mama." Leo melanjutkan teriakannya, jari telunjuknya menuding lurus ke wajah Ibu Ratna. "Nenek potong kabel rem mobil Mama. Aku lihat. Nenek jahat. Matikan mic-nya. Matikan sekarang." Ibu Ratna berteriak histeris pada teknisi suara. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. "Anak itu gila. Dia sakit jiwa. Jangan dengarkan." Teknisi yang panik segera menekan tombol mute. Suara Leo hilang dari pengeras suara. Tapi Leo belum selesai. Dari saku dalam jasnya, dia mengeluarkan senjata terakhir kami. Gawai retak milik Rina. Rupanya dia membawanya. Dia tidak menyimpannya di gudang. Dia membawanya di saku jantungnya. Leo mengangkat gawai itu tinggi-tinggi. Karena mikrofon mati, dia melakukan hal yang nekat. Dia berlari ke arah Damar yang masih bengong, menarik kerah jas ayahnya hingga Damar membungkuk, lalu menempelkan gawai itu ke mikrofon podium Damar yang belum dimatikan. Leo menekan tombol putar. Suara jeritan Rina, desingan ban mobil, dan bunyi benturan logam memenuhi ruangan ballroom itu dengan kejernihan yang mengerikan. "Justru karena kamu bawa Leo, Rina, saya butuh uang itu untuk menutupi hutang judi saham saya." Suara Ibu Ratna. Dingin. Kejam. Tak terbantahkan. Lalu suara tangisan Damar menyusul.
Maafin aku, Rina. Aku nggak berani lawan ibu. Ruangan itu meledak dalam kekacauan. Wartawan yang tadinya diam, kini menyerbu ke depan. Lampu kilat kamera mereka menyambar-nyambar gila-gilaan, mengabadikan momen kehancuran keluarga terpandang ini. Ibu Ratna meraung seperti binatang terluka. Dia naik ke atas panggung, menerjang ke arah Leo dengan mata gelap. Matikan. Matikan. Dasar anak sialan. Harusnya kamu mati sama ibumu. Jangan sentuh anakku. Aku, yang sudah berhasil melepaskan diri dari satpam yang terpaku kaget, berlari naik ke panggung. Aku menabrak tubuh Ibu Ratna sekuat tenaga tepat sebelum tangannya yang berkuku tajam meraih leher Leo. Kami berdua jatuh berguling di lantai panggung. Ibu Ratna menjambak rambutku, mencakar wajahku dengan membabi buta. Kamu perusak. Wanita kampung rendahan. Kamu hancurkan hidupku. Jeritnya di depan wajahku. Aku tidak peduli rasa perih di pipiku. Aku menahan kedua tangannya, menindih tubuhnya dengan lututku. Bukan aku yang hancurkan, Bu. Keserakahan ibu sendiri yang membunuh ibu. Di belakang kami, Damar jatuh berlutut. Dia menutup telinganya rapat-rapat, menangis meraung-raung seperti orang gila di depan ratusan koleganya. Citra pengusaha sukses itu runtuh menjadi puing-puing pria pengecut yang menyedihkan. Polisi! Panggil polisi! Teriak seseorang dari kerumunan. Ibu Ratna berhenti meronta. Dia menatap sekeliling. Tatapan tamu-tamu yang dulu memujanya kini berubah menjadi tatapan jijik, ngeri, dan benci. Kamera wartawan merekam wajah aslinya, wajah seorang pembunuh tanpa topeng. Dia tertawa. Tawa melengking yang sumbang dan mengerikan. Kalian pikir kalian siapa? Desisnya, meludah ke wajahku. Aku Ratna Adhitama. Aku bisa membeli hukum. Aku bisa membeli kalian semua. Tapi kemudian, sirene mobil polisi terdengar meraung-raung mendekat ke halaman rumah. Bukan satu, tapi banyak. Leo berdiri di samping Damar yang bersimpuh. Dia tidak melihat ayahnya. Dia melihatku. Wajahnya lebam, jasnya robek, tapi dia tersenyum. Senyum paling lega yang pernah kulihat. Namun, drama ini belum berakhir. Saat aku lengah sedikit karena mendengar sirene, Ibu Ratna mengambil vas bunga keramik berat yang terguling di dekatnya. Kalau aku hancur, kalian semua ikut mati. Dengan sisa tenaga terakhir, dia mengayunkan vas itu ke arah kepalaku. Vas bunga keramik itu melayang di udara, menyasar tepat ke pelipisku. Waktu seakan melambat. Aku bisa melihat urat-urat tangan Ibu Ratna yang menonjol, mata merahnya yang memancarkan kebencian murni, dan mulutnya yang terbuka dalam jeritan tanpa suara. Aku memejamkan mata, siap menerima hantaman yang mungkin akan mengakhiri hidupku. Prak! Bunyi benturan keras terdengar, diikuti suara pecahan keramik yang berhamburan ke lantai. Namun, rasa sakit itu tak kunjung datang. Perlahan, aku membuka mata. Di hadapanku, sebuah tangan kekar berbalut jas yang sudah robek menahan lengan Ibu Ratna di udara. Darah segar mengalir dari telapak tangan itu, menetes membasahi lantai panggung. Dama. Pria itu berdiri gemetar, napasnya memburu. Dia tidak menatapku. Dia menatap ibunya dengan tatapan yang hancur, campuran antara rasa takut, cinta yang salah arah, dan penyesalan yang terlambat. Sudah, Bu, bisik Damar parau. Cukup. Kita sudah kalah. Lepaskan. Dasar anak tak berguna. Ibu Ratna meronta, meludahi wajah putranya sendiri. Kau membiarkan pelacur ini menang? Bunuh dia, Damar. Lakukan demi ibu. Ibu yang membunuh Rina. Ibu yang mau membunuh Leo. Suara Damar bergetar hebat, air matanya tumpah bercampur darah yang terciprat di wajahnya. Dan aku yang membiarkannya. Aku monster, Bu. Kita berdua monster. Angkat tangan. Jangan bergerak. Belasan polisi berseragam lengkap menyerbu panggung. Senjata laras panjang terarah ke Ibu Ratna dan Damar. Tamu-tamu undangan menjerit histeris, berlarian mencari perlindungan. Pesta emas yang seharusnya menjadi penobatan kejayaan keluarga Adhitama kini berubah menjadi tempat kejadian perkara. Ibu Ratna akhirnya melepaskan vas pecah itu. Tubuhnya merosot lemas saat dua polisi memborgol tangannya kasar.
Kalian tidak tahu siapa saya. Saya akan tuntut kalian semua, teriaknya seperti orang gila saat diseret turun panggung. Wig sanggulnya miring, riasannya luntur, menampakkan wajah aslinya yang keriput dan tua. Sementara itu, Damar tidak melawan. Dia mengulurkan kedua tangannya untuk diborgol. Sebelum digiring pergi, dia menoleh padaku sekilas. Tidak ada kata maaf. Dia tahu kata itu sudah tidak berharga. Dia hanya menatap Leo yang berdiri di belakangku, lalu menunduk dalam-dalam. Malam itu, dinasti Adhitama runtuh di bawah sorotan lampu kamera dan tatapan jutaan mata yang menonton siaran langsung di media sosial. 6 bulan kemudian, angin sore berhembus pelan, menerbangkan ujung gorden jendela rumah kontrakan mungil kami. Tidak ada marmer dingin, tidak ada lampu kristal gantung, dan yang terpenting, tidak ada kamera pengintai di sudut plafon. Rumah ini kecil, tapi terasa hangat. Aku duduk di teras sambil menyesap teh hangat. Teh celup biasa, bukan teh impor beracun buatan Ibu Ratna. Di pangkuanku tergeletak surat panggilan sidang putusan terakhir. Ibu Ratna didiagnosis mengidap gangguan kepribadian narsistik akut dan dijatuhi hukuman seumur hidup atas pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan. Damar divonis 15 tahun penjara sebagai saksi yang membiarkan kejahatan dan menyembunyikan bukti. Harta mereka disita negara dan sebagian dikembalikan atas nama Leo sebagai ahli waris sah, yang kini berada di bawah perwalian tunggalku. Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi pesan, chat, masuk dari pengacara baru kami. Selamat sore, Bu Nara. Akta cerai ibu sudah resmi keluar hari ini. Hak asuh Leo 100% jatuh ke tangan ibu. Selamat memulai hidup baru. Aku tersenyum tipis. Tidak ada air mata. Air mataku sudah habis 6 bulan lalu. Yang tersisa kini hanya rasa lega yang luar biasa, seolah batu besar baru saja diangkat dari dadaku. Bu, lihat. Teriakan ceria itu membuyarkan lamunanku. Leo berlari keluar dari dalam rumah. Wajahnya cemong penuh warna-warni, tangannya kotor tapi matanya berbinar cerah. Sejak keluar dari neraka itu, Leo tumbuh menjadi anak yang sangat aktif. Suaranya yang dulu terkunci rapat, kini seolah tak pernah mau berhenti bernyanyi atau bercerita. Kenapa, sayang? Wah, kotor sekali tanganmu, ujarku pura-pura kaget. Aku baru selesai bikin lukisan buat kamar kita, seru Leo antusias. Dia menarik tanganku masuk ke dalam. Di ruang tengah yang sederhana, di atas lembaran kertas gambar besar yang digelar di lantai, Leo telah menumpahkan imajinasinya. Ini aku pakai cat air yang ibu belikan kemarin. Jelas Leo bangga, menunjuk kaleng-kaleng cat poster yang berantakan. Lukisan itu abstrak, khas anak-anak, tapi maknanya jelas. Ada gambar rumah kecil berwarna kuning cerah di tengah padang rumput hijau. Di samping rumah, ada 2 figur lidi. Satu kecil, satu besar. Keduanya bergandengan tangan, dengan senyum melengkung lebar berwarna merah terang. Di atasnya, ada matahari besar yang bersinar tanpa awan hitam sedikitpun. Ini siapa? Tanyaku, mengelus rambutnya yang kini tak lagi klimis kaku, tapi berantakan alami. Ini Leo, tunjuknya pada figur kecil. Lalu jarinya beralih ke figur besar. Dan ini Ibu Nara, pahlawan Leo. Hatiku menghangat. Rasa perih akibat luka masa lalu perlahan tertutup oleh lapisan kebahagiaan baru ini. Aku bukan ibu kandungnya, tapi takdir mengikat kami lebih kuat daripada darah. Kami adalah 2 orang yang selamat dari badai, saling menopang di atas puing-puing kapal karam. Bagus sekali. Nanti kita bingkai ya, kataku sambil mengecup keningnya. Leo memeluk pinggangku erat, tidak takut lagi, tidak gemetar lagi. Bu, besok kita jadi ke pantai? Tanyanya mendongak. Jadi dong. Kita akan main pasir sepuasnya. Jawabku. Asyik. Aku mau teriak kencang-kencang di laut. Boleh. Teriaklah sekeras yang kamu mau. Tidak ada lagi yang akan melarangmu bicara, nak. Tidak akan pernah lagi. Di luar sana, matahari mulai terbenam, menutup hari yang panjang dengan semburat jingga yang indah. Masa lalu kami memang gelap, tapi masa depan kami, masa depan kami cerah seperti cat warna kuning di lukisan Leo. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa pulang. Tama.